di dalam masjid ya, nyanyi lagu-lagu percintaan ya, nyanyi ya kayak dangdut yang syairnya tidak ada sedikit pun nilai dakwahnya. Maaf kalau zaman sekarang mungkin bawa senjata yang siap pakai, mau dipakai di dalam masjid, semisal pistol ya, pistol itulah pokoknya ya. Termasuk mungkin bom ya. Maka jangankan meledakkan bom di dalam masjid, membawa saja kalau siap diledakkan hukumnya sudah haram, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pemirsa yang semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah yang atas hidayah dan ma'unahnya saat ini kita bisa melaksanakan dan mengikuti pengajian, mengkaji ilmunya Allah sebagai bekal hidup dan penyempurna ibadah kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan amal ibadah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik, balas dengan rahmat, ridha dan barokah yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Malam ini kita akan ngaji tentang cara memuliakan atau menghormat masjid. Kenapa ini kita kaji? Kita semua tahu masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu adalah tempat suci dan tempat mulia yang seyukyanya kita hormati dan kita muliakan. Akan tetapi tidak sedikit di kalangan kita sendiri orang-orang Islam yang kurang menghormati dan kurang memuliakan masjid. Bisa jadi karena tidak mengerti bagaimana cara untuk menghormati atau memuliakan masjid. Bisa jadi karena faktor lain. Maka malam ini kita kaji hal tersebut agar paling tidak kita tahu, alhamdulillah kalau kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita semua tahu masjid itu adalah tempat mulia. Salat di masjid jauh lebih baik dan lebih utama bagi kaum pria daripada sholat di rumahnya masing-masing. Baca Quran di masjid secara bersama-sama lebih utama daripada baca Al-Quran sendiri di rumah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang bisa diamalkan di dalam masjid. Maka dari itu Al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi berkata, hurmatul masajidi
khamsata asyara khoslatan. Ya. Hurmatul masajidi khamsa asyarata khoslatan. Penghormatan terhadap masjid atau cara menghormat masjid itu ada 15 cara. Awwaluha ayyusallima waqtad dukhuli idza kana al-qaumu julusan wa illam yakun ahadun fiha aw kanu fis shalah yaqulu assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahi sholihin. Yang pertama kata Syekh Nasr, kita ini kalau menghormat masjid caranya ketika kita mau masuk masjid hendaknya kita ucapkan salam terhadap orang-orang yang ada di sana. Kalau orang-orang yang ada di sana itu duduk-duduk, artinya tidak sedang mengerjakan aktivitas ibadah, tidak sholat, tidak baca Quran, duduk-duduk santai. Kalau orang di masjid duduk-duduk, tidak mengerjakan aktivitas, kita masuk, ucapkan salam kepada mereka, lantas salaman, berjabat tangan. Nah, ini tuntunan syariat Islam, tuntunan agama. Toh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani wa yusalliyani alayya illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kata Rasul, tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan. Dalam hadis yang lain, dan membaca sholawat kepadaku, kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Ini tuntunan Rasul. Jadi ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, ucapkan salam, lantas berjabat tangan, bukan adu jotos. Ya. Sekarang kan ya karena mungkin faktor khawatir atau takut kena virus dan yang lain, kita kalau ketemu nggak salaman, nggak jabat tangan, tapi adu jotos. Ada yang adu siku, Pak. Nggih, maaf, kalau teman ketemu teman adu siku, adu jotos masih pantes, Pak. Nggih. Lah kalau ketemu orang tua, anak ketemu orang tua, atau santri ketemu kiainya, assalamualaikum kiai, terus adu siku, gak pantas, ya. Ini tuntunan Rasul. Makanya ya sekiranya kita berjumpa dengan sesama muslim, sekiranya kita ini ya tidak ada penghalang, ya udah jabat tangan saja, jangan suudzon terhadap sesama. Saya yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntunkan sesuatu kepada kita, mengajarkan kepada kita sesuatu, itu pasti ada manfaat atau barokah. Saya yakin. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa sesuatu yang sunnah, apalagi yang wajib, pasti ada manfaat dan berkahnya. Sebaliknya, apapun kalau hukumnya makruh, apalagi haram, pasti ada mudaratnya. Niki. Jabat tangan hukumnya sunnah, tuntunan Rasul. Yakin ada barokah atau ada berkahnya. Niki. Ini kata Rasul. Jadi kita kalau berjumpa dengan sesama muslim, ucapkan salam, jabat tangan sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, jabat tangan. Makanya kebiasaan atau tradisi kita, ya, kaum Nahdiyah, itu kalau setelah sholat biasanya jabat tangan sambil baca sholawat. Nggak baca takbir, Pak.
Ini baca sholawat. Ini cerita. Saya punya saudara dulu dari Kalimantan. Silaturahim pas hari raya ke rumah, jabat tangan sama kakak kandung saya. Karena mungkin dia pernah dengar setiap ada orang jabat tangan kok baca Allah, baca sholawat, mungkin cuma yang dia dengar Allahnya, ya. Yang jabat tangan mungkin baca sholawat, cuma dia dengar Allahnya saja. Maka saat pulang kampung ketemu kakak kandung saya, dia jabat tangan baca takbir, Allahu Akbar. Dijawab sama kakak kandung saya, walillahil hamd. Pas lebaran. Nah, ini yang pertama. Kita kalau mau masuk masjid, kalau ada orang di sana nganggur, duduk-duduk, mungkin ngobrol, ucapkan salam, terus jabat tangan. Lalu aukanu fi sholah, atau ada orang di masjid tapi sedang dalam keadaan sholat, ya ndak usah ucapkan salam kepada mereka, tapi yaqulu assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau ada orang, kita ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau nggak ada orang atau ada orang tapi sholat, kita cukup ucapkan salamnya assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, ayyusalliya rak'ataini qabla ayyajlisa. Yang kedua, kita kalau masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid jangan duduk dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in tahiyatan wa tahiyatul masjidi rak'atani. Likulli syai'in tahiyatun wa tahiyatul masjidi rak'ataini. Kata Rasul, setiap sesuatu berhak untuk mendapatkan penghormatan. Wa tahiyatul masjidi rak'atani. Sedangkan penghormatan terhadap masjid adalah dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Rasulullah tidak menjelaskan sholat apa. Cuma kita semua faham itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Seandainya kita masuk masjid waktu qomat, jarak antara kita baru datang dengan iqamat itu mungkin hanya cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat. Padahal biasanya kita sholat sebelum sholat jamaah ada sholat qobliyah. Ini yang mana yang dipilih? Tahiyatul masjidnya apa qobliyahnya? Kalau saya ditanya terserah. Terserah. Mau pilih tahiyatnya boleh, mau qobliyahnya juga boleh, sama-sama sunnah. Asal jangan 2 rakaat diniati 2, Nanti usolli sunnata tahiyatil masjidi wa qobliyatal zuhri, enggak usah, enggak boleh, Jadi pilih salah satu. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Ini tuntunan Rasul. Likulli syai'in tahiyatun wa tahiyatul masjidi rak'atani. Yang ketiga, watsalitsu alla yashtariya fihi wa la yabi'a. Yang ketiga, hendaknya tidak membeli atau menjual di dalam masjid, apapun itu bentuknya. Jadi
tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Haram. Ya, haram. Kenapa? Ini perbuatan yang tidak menunjukkan penghormatan terhadap masjid. Masjid itu tempat untuk ibadah, sholat, zikir, sholawat, baca Quran, dan yang lain. Bukan untuk jualan, bukan untuk membeli sesuatu. Jadi melakukan transaksi jual beli di dalam masjid tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung bisa jadi online. Ya. Saya sering lihat kalau pas duhur, teman-teman yang kerja di kantor, kerja di perusahaan apa, itu sedang sholat duhur sambil istirahat. Sekarang duhurnya kan jam 12:30, Pak. Ya. Biasanya jam 12 sudah jam istirahat, jadi keluar kantor. Sambil istirahat, sambil duduk-duduk di masjid biasanya ketik-ketik komputer atau HP onlinean, ya, jual beli. Itu termasuk kategori mubayaah, ya. Ya. Termasuk kategori jual beli, transaksi jual beli. Jadi Allah yabi'a fihi, Allah yashtariya fihi wa la yabi'a. Tidak boleh membeli atau menjual di dalam masjid. Jangan transaksi jual beli di masjid. Warabi'u, yang keempat, Allah yasilla fihi saifa. Jangan menghunus pedang di dalam masjid. Artinya jangan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Maksudnya tidak boleh ke dalam masjid, masuk masjid membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus atau siap pakai. Ya. Maaf, kalau zaman sekarang mungkin bawa senjata yang siap pakai, mau dipakai di dalam masjid. Semisal pistol ya, pistol apa pistol? Itulah pokoknya ya. Termasuk mungkin bom, ya. Maka jangankan meledakkan bom di dalam masjid, membawa saja, kalau siap diledakkan, hukumnya sudah haram, apalagi meledakkannya, berarti double. Maka kalau lantas ada kalau lantas ada orang ngaku beragama Islam, dia meledakkan bom di masjid, maaf, itu pengakuannya itu masih harus dipertanyakan itu. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam masih mau meledakkan bom di dalam masjid, itu pengakuannya patut dipertanyakan itu. Ya. Nih, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya. Niki. Haram menghunus pedang, artinya membawa senjata tajam terhunus dalam keadaan siap pakai, atau membawa senjata apapun yang memang sudah siap pakai. Membawa saja hukumnya sudah haram, apalagi menggunakannya. Itu yang keempat. Sekarang banyak kasus yang walaupun tidak persis seperti yang dijelaskan di kitab ini, tapi secara kias sama. Ya. Karena tujuannya dan fungsinya juga sama, maka hukumnya juga sama. Okay. Wal khamisu, yang kelima, Allah yanshadda fihi dhallah. Okay. Yang kelima, tidak boleh mendendangkan nyanyian-nyanyian sesat di dalam masjid. Yeah. Maksudnya nyanyian sesat, ini adalah lagu atau nyanyian yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yeah. Di dalam masjid, yeah,
nyanyi lagu-lagu percintaan, ya. Nyanyi ya kayak dangdut yang syairnya tidak ada sedikit pun nilai dakwahnya, ya. Ini tidak diperbolehkan di dalam masjid, ya. Dalam masjid nyanyi dangdut, tutupan botolmu, itu betul nasihat, cuma lagunya dan musiknya sama sekali tidak sesuai dengan tempatnya, ya. Nasihat sebetulnya, ya, lagunya maunya nasihat, tapi karena lagunya, syairnya nasihat, lagunya, ya, lagunya dan musiknya tidak sesuai dengan tempat, maka jangan. Itu kan lirik syairnya kan nasihat, Pak, iya kan? Iya. Tapi nggak sesuai itu. Iya. Apalagi lagu Iwak Bayi, nggak cocok. Iya. Itu yang ke-5. Tidak boleh mendendangkan nyanyian atau lagu yang sesat, artinya tidak diperbolehkan. Kalau sholawat gimana? Boleh kalau sholawat. Mau pakai lagu apa juga, cuma tolong kalau pakai sholawat, lagunya disesuaikan dengan sholawatnya. Kan begitu ya. Jangan asal. Memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi biha asron." Al-hadis, hadisnya panjang. Kata Rasul, kalau ada orang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Kalau ada orang bersolawat kepadaku 10 kali, kata Rasul, maka Allah akan memberinya rahmat 100 kali, dan seterusnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hal dzalika liman kana hadiral qalbi? Kata sahabat, wahai utusan Allah, apakah itu berlaku untuk orang yang saat bersolawat kepadamu hadirul qalbi, khusyuk, hatinya hadir. Jadi apakah balasan Allah rahmat 10 kali bagi yang bersolawat 1 kali, rahmat 100 kali bagi yang bersolawat 10 kali? Ini khusus untuk yang saat membaca solawat hatinya hadir, khusyuk. Apa seperti itu? Rasulullah menjawab, la, bal likulli musallin alayya walau ala ghafil, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, enggak, itu balasan Allah rahmat 10 kali, 100 kali, itu untuk setiap orang yang mau bersolawat kepadaku, likulli musallin alayya walau ala ghafil, walaupun dalam keadaan lupa, hatinya enggak ingat solawatnya. Yang penting bibir baca solawat, dapat balasan 10 rahmat. Maaf, ada teman-teman baca solawat, saking asiknya mendendangkan lagu, saking asiknya ngikuti suara musik, akhirnya goyang-goyang badan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Asik mendengarkan musik, asik mendendangkan lagu. Walaupun tidak ingat Rasulnya, tidak ingat solawatnya, tetap dapat pahala, dapat balasan dari Allah. Jadi tidak apa-apa, solawat pakai musik tidak apa-apa. Yang penting musik dan lagunya disesuaikan. Jangan solawatnya bagus, lagunya tidak berserakan. Bun, ini yang ke-5. Yang ke-5, yang ke-5 ya. Yang ke-5, jangan mendendangkan lagu sesat di dalam masjid. Yang ke-6,
Wasadisu alla yarfa'a fihi syauta fi ghairi dzikrillahi ta'ala. Ini etika. Yang keenam, tidak boleh mengangkat atau mengeraskan suara di dalam masjid yang suara ini selain zikir kepada Allah. Selain zikir, selain sholawat, selain baca Quran, tidak boleh dikeraskan. Suara obrolan, ngobrol, termasuk suara candaan, termasuk tertawa dengan suara yang tinggi atau nada yang keras, tidak diperbolehkan di dalam masjid. Hukumnya apa? Haram. Tidak boleh mengeraskan suara selain zikir kepada Allah di dalam masjid. Kalau pengumuman boleh enggak? Kalau pengumuman boleh. Artinya apa? Yang tidak boleh itu mengeraskan suara di dalam masjid yang suara ini tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan, baik kemaslahatan masjid atau kemaslahatan agama atau kemaslahatan umat. Kalau ada nilai kemaslahatannya boleh dikeraskan. Ada kunci ketinggalan di masjid, Pak. Pengurus masjid ngasih pengumuman lewat mic pengeras. Bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang merasa kuncinya tertinggal di masjid, harap diambil di stand panitia. Boleh enggak? Boleh, ada kemaslahatan. Kalau enggak dikeraskan, enggak ada yang dengar. Kalau cuma bisik-bisik aja, kelamaan, kesuwen. Makanya sepanjang ada nilai maslahat, kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masjid, kemaslahatan untuk umat, boleh dikeraskan. Kalau tidak, nggak boleh. Ini maaf, terkadang kita ini kan habis sholat, biasanya kan kumpul-kumpul, duduk-duduk di teras masjid. Ngobrol dah, bergurau, bercanda ria, kadang sampai tertawa terbahak-bahak. Ini kadang kalau diingatkan, Pak, Mas, gak boleh ngobrol-ngobrol di masjid. Ini kan gak masjid, ini kan teras. Jawabnya, ini kan teras. Teras bukan masjid. Ini kan helah, Pak. Ini jawaban orang cerdas. Kita kalau mau jujur, umpama Jumatan di masjid, di dalam sudah penuh, Pak. Kemudian kita nemu tempat di teras. Karena baru datang, kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatal masjid. Gak mungkin tahiyatal teras. Iya kan? Jumatan di dalam sudah penuh. Akhirnya nemu tempat di teras. Karena baru datang sholat sunat. Sholli sunnata tahiyatil masjid. Gak mungkin usolli sunnata tahiyati teras Allah. Gak mungkin. Berarti teras niku dihukumi juga masjid. Tapi ketika ngobrol, Mas, kok ngobrol tertawa terbang? Wah, ini kan bukan masjid, teras. Orang pinter, Pak. Jadi tolong yang biasa cangkruk, yang biasa ngobrol, canda, gurau, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak, walaupun di teras, tolong diberhentikan. Kalau mau ngobrol, keluar di halaman. Tapi halaman juga sama, halaman dihukumi juga, Mas, masjid. Ya keluar aja, cari warung terdekat, kan enak. Yang ke-7, wasabi'u alla yatakallama fihi bi syai'in min ahaditsid dunya. Yang ke-7, tidak boleh berbicara, membicarakan sesuatu tentang cerita-cerita atau pembicaraan duniawi. Di masjid gak boleh cerita tentang hal-hal yang bersifat materi. Cerita tentang kekayaan,
cerita tentang harta benda, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang perempuan, dan sebagainya yang bersifat keduniaan, ini tidak diperbolehkan di dalam masjid. Kapan hari ada yang tanya, bagaimana hukumnya menyampaikan pengumuman kas masjid di dalam masjid? Kan ngomongin uang juga. Ini orang cerdas yang tanya ini, kritis. Bagaimana hukumnya menyampaikan kondisi kas masjid dan sirkulasi uang masjid di dalam masjid? Kan ngomongin uang, ngomongin harta. Saya tadi di depan sudah bilang, sepanjang ada kemaslahatan, untuk agama, untuk masjid, untuk umat, diperbolehkan. Menyampaikan kondisi kas masjid di dalam masjid, ini kan ada kaitannya dengan kemaslahatan masjid dan umat, supaya umat ini tahu, oh uang masjid ada sekian, kasnya min apa plus, kan jelas. Penggunaannya untuk ini jelas. Sebab kalau takmir tidak menyampaikan itu, boleh jadi nanti dicurigai, apalagi bisa dituduh melakukan penggelapan uang masjid untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu selain untuk kepentingan masjid. Maka diperbolehkan panitia atau takmir menyampaikan kondisi sirkulasi dan kas masjid, boleh di masjid. Wathaminu, yang ke-8, alla yatakhatta riqaban nas. Yang ke-8, tidak boleh melangkahi pundak orang lain di masjid. Di depan ada sop masih lubang, masih kosong. Kita baru datang, di depan kita banyak sop. Boleh kita jalan menuju tempat yang kosong di depan dengan catatan jangan mengangkat kaki di atas pundak atau bahu orang. Haram. Haram, Pak. Pelecehan nih, penghinaan. Jadi ngangkatnya ya bolehlah di atas paha orang duduk. Tapi jangan lupa permisi. Jangan lupa permisi. Itu etika kita orang-orang timur. Wattasi'u, ke-9, alla yunazi'a fil makan. Tidak boleh berebut tempat. Jadi di masjid itu jangan sampai berebut tempat. Ini maaf. Salah satu cara supaya tidak merebut tempat itu jangan naruh serban atau sajadah di masjid sementara yang punya sajadah atau serban keluar. Ini berarti merebut tempat orang. Mestinya orang mau duduk di situ, nggak jadi karena ada serban atau sajadah. Jenengan saya kasih tahu, masjid itu milik semua orang Islam. Karena masjid itu rumahnya semua orang Islam. Maka siapapun berhak untuk diam dimanapun, di bagian manapun masjid. Bisa di depan, di belakang, di tengah, di samping kanan, samping kiri, pojok kanan, terserah. Siapa yang datang duluan, siapa yang datang lebih dulu berhak diam di sop paling depan. Walaupun orang biasa, walaupun orang jahil, orang goblok, berhak. Seandainya jenengan datang ke masjid, di sop depan kosong, tidak ada orang, cuma ada sajadah atau serban, boleh sajadahnya jenengan ambil, dipindah ke tempat lain. Nanti seandainya yang punya sajadah datang, kok protes, kenapa sajadah saya kamu pindah? Jawabnya gampang, saat saya datang jenengan tidak ada. Untung sajadah jenengan tidak saya lipat, saya buang, saya letakkan di sebelah sana. 2, ini masjid milik semua orang Islam, bukan milik jenengan. Jadi siapapun berhak diem atau bertempat di mana. Jadi tidak salah secara Islam, cuma
etika perlu juga kita perhatikan ya. Maaf, seandainya waktu Jumatan biasanya kan pas di belakang tempat imam itu ada dikasih tulisan ya, khotib, khotib, muadzin atau Bilal. Sudah dikasih tulisan, artinya tempat ini jangan ditempati selain khotib dan Bilal atau muadzin. Ya sudah, jangan ditempati Pak, karena memang itu sudah siapkan. Niki etika. Walaupun sesungguhnya seandainya yang bukan khotib, bukan imam, langsung duduk di situ, ya tidak masalah secara hukum syariat, boleh saja. Cuma ini etika, ya, etika. Ya, itu yang ke-9. Termasuk jangan suka mempersempit tempat orang. Nanti. Jadi jangan suka berebut tempat di dalam masjid. Niki. Wal ashiru ke-10, alla yudayyiqa ala ahadin fis shaf. Ya. Yang ke-10, tidak boleh mempersempit orang lain di dalam shaf atau barisan. Jadi kita ini kalau sholat jamaah Pak, ya jangan suka mempersempit orang lain. Jadi caranya gimana? Ya bersikaplah yang wajar dan biasa. Kalau kita berdiri, kakinya jangan terlalu lebar, ya, supaya orang lain juga punya kesempatan berdiri di sebelah kita dengan nyaman. Supaya tempat itu tidak jadi sempit karena kaki kita yang terlalu lebar. Ukuran rapatnya shaf itu bisa diukur dengan bahu. Asal bahu kita sudah ketemu dengan bahu teman di kanan atau kiri kita, itu shafnya sudah rapat. Tapi kalau ukurannya pakai kaki, belum tentu rapat. Karena apa? Kaki bisa berubah-ubah, bisa diperlebar, bisa dipersempit. Itu kaki. Belum tentu kalau kaki kita ketemu dengan kaki orang sebelah kanan atau kiri kita, lantas bahu kita ketemu. Belum tentu. Kadang kaki ketemu, bahu tidak, jadi masih renggang. Tapi kalau bahu yang ketemu, insya Allah rapat. Sebab gak mungkin orang sholat itu Allahu Akbar gini Pak, gak mungkin. Ya? Gak mungkin gini, pasti gini. Ya, gak mungkin. Ya. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-10. Wal hadiya asyara, yang ke-11, alla yamurra baina yadayil musalli. Tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Haram. Ya. Ukurannya seberapa? Ukurannya sebatas sajadah. Ya. Jadi mungkin 2 dirok di depan kakinya, ya. 2 dirok di depan kaki, atau ukuran sajadah, ya. Atau bahasa fikihnya sutroh, ya. Jadi tidak boleh kita jalan di depan orang yang sholat di atas sutrohnya, di atas sajadah atau serbannya. Tapi kalau di depannya boleh. Wathaniya asyara, yang ke-12, alla yabzuqa fihi. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Haram. Ya. Satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di karpet masjid, ya, itu ada dahak, ada ludah di tempat sujud. Lantas oleh Rasulullah, ludah ini, dahak ini diambil pakai kain. Kemudian Rasul bilang kepada sahabat, tolong ambilkan parfum, ambilkan wewangian. Dengan segera sahabat datang membawa parfum, kemudian disemprot atau dioles-olesi minyak wangi atau parfum. Setelah itu Rasul bersabda sambil nada bicara beliau, nada sabda beliau marah. Ya. Kata Rasul,
Ayo, siapa yang ingin wajahnya saya ludahi? Maju sini. Ayo, siapa yang wajahnya pingin saya ludahi? Maju sini. Sahabat tidak ada yang jawab, Pak. Sahabat tidak ada yang berani. Artinya apa? Rasulullah sangat tidak suka. Rasulullah tidak suka melihat orang yang meludah di dalam masjid. Nah, kalau meludah saja nggak boleh, haram apalagi membuang najis di dalam masjid. Haram. Kata Rasul, ayo siapa yang mau wajahnya saya ludahi, datang sini. Karena apa? Ketika ada orang sholat, Allah itu ada di depannya. Ketika ada orang sholat, hakikatnya Allah itu ada di depan, ada di hadapan orang yang sholat. Maka kalau meludah ke depan, meludah ke tempat sujud, seolah-olah meludahi Allah. Maka Rasulullah sangat marah, sangat murka. Ini yang ke-11. Yang ke-12, tidak boleh meludah di masjid. Watsalitsa asyara, yang ke-13, alla yufarqi'a asabi'ahu fihi. Tidak boleh membunyikan jari jemari di dalam masjid. Tepuk tangan, tidak boleh. Apa? Bunyikan jari, tidak boleh. Tidak boleh. Makruh. Warabi'a asyara, yang ke-14, ayyunazzihahu anin najasat. Wal majanin wasyibyan. Yang ke-14, kita ini hendaknya membersihkan masjid, satu, anin najasat, dari najis. Dari najis. Wajib bagi kita untuk membersihkan masjid dari najis. Siapapun kita, kalau masuk masjid melihat ada najis, segeralah najis itu diambil kemudian disucikan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau melihat ludah atau dahak tadi. Yang kedua, hendaknya kita membersihkan masjid wal majanin, dari guyonan-guyonan, gurauan, lawaan yang membuat kita atau membuat orang tertawa. Haram. Haram. Jadi ngelawak di masjid, canda gurau, yang membuat orang tertawa terbahak-bahak, ini nggak boleh. Yang ketiga, wasyibyan, anak-anak kecil. Dari masjid itu harus kita bersihkan dari anak-anak kecil yang bisa mengganggu orang ibadah di sana. Maaf, sekarang ada orang punya dalih ke masjid bawa anak kecil, dibilangi, Bu, maaf anaknya jangan diajak ya. Dia bilang, kalau saya nggak ngajak anak saya, Pak, anak saya di rumah sendiri. Masa anak kecil berani di rumah sendiri? Ada lagi bapak-bapak ngajak anak, Pak, tolong kalau ke masjid jangan ngajak anak. Dia bilang, Pak, sengaja saya ngajak anak saya untuk mengenalkan dan membiasakan supaya anak saya ini menjadi ahli masjid. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Cuma tempatnya belum memungkinkan untuk anak-anak diajak ke sana. Ya, terkecuali kalau anak ini tidak berpotensi menimbulkan kegaduhan yang mengganggu aktivitas ibadah orang. Jadi sibyan di sini tidak semua anak, kecuali anak yang kalau diajak tidak berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, mengganggu aktivitas ibadah orang, silahkan. Ini harus dibersihkan dari itu masjid.
Jadi masjid itu harus dibersihkan dari 3. Yang ke-15, wal khamisa asyara ayyukatsira fihi atau ayyuktsira fihi dzikrallahi ta'ala wa la yaghfula anhu. Yang ke-15, di dalam masjid hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah, ya. Atau melakukan ibadah yang lain, baca Quran, sholat sunnah, sholawat, atau yang lain, ya. Artinya kalau kita di masjid hendaknya memperbanyak aktivitas ibadah. Wala yakfula anhu, tidak boleh lupa dari zikir kepada Allah atau aktivitas ibadah. Inilah 15 cara yang dituntunkan oleh agama agar kita bisa menghormat atau memuliakan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan perbendaharaan ilmu untuk kita, supaya dalam melaksanakan ibadah kita bisa menggunakan etika sesuai tuntunan Rasul, dan semoga bisa menjadi penyempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya,